Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Siani episode ke-91. Semakin edan ya guys ya, sumpah ini Renegade Immortal. Kalian masih ingat gak kalau dulu ya Cakradivara pernah nyebutin kalau BTTH itu tuh nomor 1 ketimbang Solen gitu ya. Nah sekarang Renegade Immortal ini nomor 1 ketimbang BTTH sama Solen gitu guys. Jadi gimana menurut kalian? Apa kalian punya pandangan sendiri? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Wang Lin telah sampai di wilayah klan iblis raksasa dan sempat bertemu dengan Cihu yang memintanya untuk pergi. Wang Lin pun berpikir untuk mengambil pedang abadinya lebih dulu sebelum benar-benar menyelesaikan dendamnya dengan Wang. Namun demi kemaslahatan klannya, Cihu mengkhianati Wang Lin dan hendak menghabisi pemuda itu dengan formasi agung iblis raksasa. Untungnya, Wang Lin berhasil menghadapi formasi tersebut dan memberi hukuman klan iblis raksasa persis seperti apa yang dia lakukan kepada negara salju. Setelahnya Wang Lin bertemu dengan Wang dan berkat pengkhianatan dari Su Ligao, Wang Lin berhasil mengalahkan leluhur klan iblis raksasa tersebut sekaligus juga mendapatkan bonus kapak berdarah sebagai senjata rahasia klan. Selesai urusan dengan klan iblis raksasa, Wang Lin akan fokus pada limuan utamanya dalam mempersiapkan diri atas kebangkitan kekasihnya, sekaligus juga menyambut hukuman langit kedua ketika kekasih yang begitu dia rindukan akhirnya bangun dan tiba-tiba menunjukkan tatapan sedih karena kecewa pada kesombongan Wang Lin. Kebohongan apakah itu? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos satu. Seperti yang udah sama-sama kita lihat di episode sebelumnya, Wang Lin tetap terlempar ke ruang hampa setelah Wang mengaktifkan teknik garis keturunan klan iblis raksasa miliknya, namun berhasil meredam efek teknik tersebut dengan formasi pemecah bintang dan mengarungi ruang hampa dengan santai menggunakan kompas bintang. Sambil nyantai melintasi ruang kekosongan, Wang Lin pun mengecek kantong penyimpanan Wang dan menemukan beberapa benda menarik termasuk salah satunya botol giok berisi esensi darah dewa kuno. Wang Lin sebagai orang yang memiliki tubuh dewa kuno jelas langsung menjadi antusias namun juga bertinyi-tinyi hubungan macam apa yang dimiliki klan iblis raksasa dengan dewa kuno sampai menyimpan esensi darahnya. Ketika Wang Lin lagi khusyuk melihat-lihat benda berharga Wang, tiba-tiba saja sebuah roda kuno memancarkan fluktuasi energi yang disusul dengan kemunculan seorang roh gelis bernama Meiji. Meiji melayangkan tatapan menggoda iman kepada Wang Lin yang membuat pemuda itu langsung tahu bahwa sisa roh yang bersemayam di dalam roda kuno itu memiliki domain nafsu dalam dirinya. Ketika melihat Wang Lin lengah, Meiji langsung menyerbu ke arahnya dan membuat sampah milik mutiara pembangkang surga itu segera mencengkram lehernya untuk mengingatkan. Begitu merasakan kekuatan Wang Lin, Meiji langsung menjadi ketakutan dan berkata sama sekali tidak berniat mencelakai Wang Lin. Ketika mengamati lebih dekat, Wang Lin menjadi tahu kalau Meiji kemungkinan besar adalah pecahan jiwa primordial seorang master kuat yang memiliki domain rananian penggoda. Kalau pecahan rohnya saja sekuat itu, Wang Lin yakin tubuh asli Meiji jauh lebih kuat lagi dan memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa daripada mengganggu kultivator kuat tersebut. Apalagi sekarang dia memiliki urusan penting yaitu menyambut kebangkitan limuan. Jangan-jangan Meiji yang dikurung di kolam itu, guys. Sementara itu orang yang menjadi wadah baru limuan alias Joru masih menjalani hari-harinya dengan gembira di lembah pagoda meskipun gadis kecil itu juga merasa kesal karena Wang Lin tidak kunjung kembali. Meskipun sempat kesal ketika Wang Lin kembali muncul di lembah pagoda, Joru tampak begitu senang meskipun lagi-lagi menunjukkan ekspresi merajuk ketika mengetahui bahwa ternyata Wang Lin tidak menepati janjinya untuk membawa harimau baru. Untungnya anak kecil seperti Joru begitu mudah untuk dibujuk dan gadis desa aprikot itu langsung berubah senang ketika Wang Lin berkata akan segera membawa ke tempat lain untuk menangkap harimau sesuai yang dia janjikan. Sebenarnya Wang Lin memang sengaja ingin membawa Joru keluar dari planet Sujaku untuk beberapa tahun karena khawatir huru-hara yang akan segera meletus di planet tersebut dapat mempengaruhi proses kebangkitan limuan.
Akhirnya Wang Lin pun membawa Joru pergi ke gurun belantara yang berada di planet kecil di dekat planet Sujaku yang disebut sebagai planet bulan. Begitu sampai di planet tersebut, Wang Lin segera memahat gunung dan membangun sebuah rumah batu yang membuat Joru tampak begitu antusias melihat rumah baru mereka. Setelah itu Wang Lin juga mengeluarkan pagoda giok untuk membentuk perlindungan dengan domain Zoe, dan mulai saat itulah Wang Lin menjalani kehidupannya yang baru di planet bulan untuk mempersiapkan kebangkitan Limuan. Joru menunggangi Xiaobai dengan sukacita berlari ke sana kemari sambil tertawa girang yang membuat Wang Lin hanya bisa geleng-geleng kepala. Setelah melihat gadis itu sudah asyik dengan dunianya sendiri, Wang Lin pun mengambil posisi lotus dan mengeluarkan tubuh aslinya sehingga dewa kuno itu masuk kembali ke dalam inti bumi untuk melanjutkan kultivasi. Wang Lin tidak tahu keadaan yang tampak terlalu damai ini akan berlanjut berapa lama karena sebentar lagi jiwa Limuan akan terbangun di dalam tubuh Joru, dan ketika waktu itu tiba maka utusan surga pun pasti akan kembali mengambilnya. Masih ada 6 tahun tersisa sampai jiwa Limuan benar-benar bangun, dan sampai saat itu tiba Wang Lin akan melakukan segala cara untuk mempersiapkan kemunculan utusan surga. Joru yang masih tidak tahu menahu dengan keberadaan jiwa di dalam tubuhnya terus menjalani hari-hari dengan gembira, apalagi beberapa hari setelahnya Wang Lin benar-benar menepati janji dan membawakannya seekor harimau ungu raksasa yang sangat cantik. Hari-hari Joru semakin menyenangkan setelah harimau ungu bergabung dengannya dan Xiaobai, di mana tanpa dia sadari jiwa Limuan menjadi semakin kuat, dan hal itu menandakan bahwa waktu yang dinanti-nantikan Wang Lin akan segera datang. Tanpa terasa beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata, dan sekarang Joru telah tumbuh menjadi gadis remaja berusia 16 tahun yang sangat cantik. Peranggainya juga masih sangat ceria dan menyenangkan. Sebelum tiba-tiba saja dalam beberapa bulan terakhir dia mulai mengalami semacam mimpi aneh tentang kemunculan seorang kakak perempuan yang sangat-sangat cantik. Meskipun kakak itu sangat-sangat cantik dan menyilaukan, keberadaannya membuat Joru ketakutan karena semakin sering kakak ini muncul, Joru merasa kesadarannya semakin dan semakin menghilang. Setelah mengalami beberapa kali mimpi aneh, Wang Lin muncul di sisinya ketika terbangun dan membuat Joru tanpa pikir panjang langsung menceritakan kekhawatirannya akan menjadi seekor monster. Pemikiran ini muncul karena mimpi aneh yang dia alami selama beberapa bulan terakhir, dan ketika mendengar ini Wang Lin tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya karena selama ini dia berpikir kalau Joru dan Limuan adalah satu kesatuan. Namun apabila yang dikatakan Joru benar, kemungkinan jiwa Limuan tidak menyatu sepenuhnya dengan tubuh Joru, dan hal itu mengartikan bahwa saat ini ada dua jiwa yang berada di dalam satu tubuh yang sama. Seketika kepala Wang Lin langsung terasa pusyang 7 keliling, sama sekali tidak menyangka ada perkembangan situasi yang sangat membagongkan seperti ini, di mana satu-satunya hal yang bisa menyebabkan hal ini terjadi adalah janin Joru yang dahulu dia jadikan wadah Limuan sebenarnya telah mengembangkan kesadarannya sendiri. Situasi itu auto membuat asam lambung Wang Lin naik dan segera memutar beberapa skenario, mulai dari membiarkan jiwa Limuan menelan Joru atau menarik jiwa primordial itu lebih awal, yang berarti semua penantiannya akan sia-sia. Ketakutan akan kehilangan Limuan sempat membuat Wang Lin berpikir jahat untuk mengorbankan Joru, namun pemikiran itu juga menyakiti hatinya sendiri sehingga Wang Lin pun berusaha mencari penyelesaian lain. Akhirnya Wang Lin pun masuk ke dalam mutiara pembangkang surga yang membuat keberadaannya menghilang di gurun belantara untuk mempelajari banyak tablet giok tentang kasus jiwa double seperti ini. Joru yang memang hanya hidup bersama Wang Lin sebagai manusia lain di planet mulai kebingungan karena tidak melihat pamannya dimanapun, apalagi kakak cantik semakin sering muncul di dalam mimpinya dan membuatnya juga semakin ketakutan. Setelah menenggelamkan dirinya dalam catatan-catatan kuno tentang jiwa selama beberapa hari, Wang Lin pun menemukan sebuah token giok yang sepertinya bisa menjadi satu-satunya solusi atas permasalahannya saat ini. Karena itulah ketika keluar dari retreatnya, Wang Lin sama sekali tidak ragu untuk langsung menemui Joru dan berniat untuk menceritakan siapakah sosok kakak cantik yang ada di dalam mimpinya.
他叫李牧啊。 Singkat cerita, mengalunlah cerita panjang Wang Lin tentang kebenaran bahwa memang ada orang lain di dalam tubuh Joru dan orang itu adalah kekasihnya sendiri yang telah meninggoy belasan tahun lalu. Wang Lin dengan jujur berkata bahwa dia pikir nantinya Joru dan Limuan akan menjadi satu entitas yang sama karena jiwa Limuan yang melebur dengan tubuhnya. Namun karena sudah menjadi seperti ini, Wang Lin pun harus mengemukakan satu-satunya cara agar keduanya selamat adalah jiwa Joru harus disegel sementara waktu, dan setelah Limuan terbangkitkan dengan sempurna, pemilik mutiara pembangkang surga itu akan mencarikan tubuh baru untuk Joru. Seperti tidak bisa menghadapi Joru setelah terang-terangan meminta gadis itu mengikhlaskan tubuhnya, Wang Lin pun memilih untuk pergi sambil bertanya-tanya kira-kira apa yang akan Limuan lakukan kalau menghadapi situasi seperti ini. Meskipun Wang Lin sudah berjanji akan mencarikan tubuh baru untuknya, Joru diliputi kesedihan setelah mengetahui bahwa paman yang sudah dia anggap seperti bapak sendiri ternyata hanya menganggapnya sebagai tubuh baru kakak cantik. Meskipun begitu, Joru tetap berusaha untuk menghibur diri dan mengobrol dengan Shobai tentang janji akan mengembalikan harimau itu ke hutan asalnya, juga apakah harimau putih itu akan merindukannya kalau dia pergi nanti. Meskipun Shobai hanyalah seekor harimau, sebenarnya dia adalah binatang iblis yang memiliki kesadaran, dan oleh karena itu dia juga tahu situasi macam apa yang sedang dialami oleh Joru saat ini. Joru memang seringkali bersikap barbar dan seenaknya. Shobai juga tahu bahwa gadis itu menyayanginya sepenuh hati, dan oleh karena itulah Shobai tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Tanpa diketahui Joru yang sekarang makin sering tertidur, Shobai keluar dan mencari sebuah tanaman langka yang disebut sebagai buah penghancur jiwa primordial. Joru sangat kebingungan ketika melihat Shobai muncul dengan kondisi tubuh penuh luka dan memberikan buah aneh dari mulutnya. Tapi tiba-tiba buah tersebut dihancurkan oleh Wang Lin hingga membuat Joru tahu bahwa harimau putih itu telah pergi mencari buah penghancur jiwa primordial untuk menggagalkan kebangkitan Limuan. Joru sudah panik takut Shobai dihukum oleh Wang Lin, namun ternyata si paman justru menyembuhkan luka di tubuhnya, sehingga Joru pun dengan tegas berkata bahwa dia tahu apa yang harus dia lakukan. Wang Lin hanya bisa menghela napas berat melihat betapa kejam hal yang dia lakukan kepada Joru. Meskipun begitu, segalanya sudah berjalan dan berhenti di tengah jalan jelas bukanlah pilihan yang bisa dia ambil. Karena itulah Wang Lin tetap kekeh pada rencananya dan mulai mempersiapkan kemunculan utusan surga dengan semua senjata yang dia punya. Tidak hanya Wang Lin yang sudah memantapkan pikirannya, Joru pun demikian, dan karena itulah dia meminta si paman untuk menceritakan kisahnya dengan kakak cantik. Wang Lin tidak mau mikir aneh-aneh dan segera memenuhi permintaan Joru ketika menceritakan awal pertemuannya dengan Limuan yang hanya disebabkan oleh kesalahpahaman. Wang Lin yang dahulu adalah kultivator liar tanpa satupun teman untuk pertama kali mengetahui bagaimana rasanya dilindungi, dan ternyata takdir masih mempertemukan mereka kembali di Sekte Awan Langit. Ketika itulah Wang Lin tahu bahwa kecuali orang tuanya, Limuan telah menjadi orang paling berharga baginya, dan karena itulah mereka berdua akhirnya mengikrarkan janji untuk bersama selamanya. Namun setelah merasakan bagaimana menemukan belahan jiwa yang berbagi kehidupan bersama, takdir kembali mempermainkan mereka berdua, dan ketika beberapa ratus tahun tidak bersua, Limuan telah kehilangan sebagian besar umurnya. Kematian tidak dapat dihindari, dan karena itulah satu-satunya cara agar Wang Lin dapat menyelamatkan cintanya adalah menyegel jiwa primordial Limuan ke dalam tubuh Joru. Selama Wang Lin bercerita, dia tahu bahwa kesadaran Joru sebenarnya semakin menjauh dan keberadaan lain di dalam tubuhnya menjadi semakin kuat. Ketika itulah Joru akhirnya terjatuh dalam tidur panjang, sementara jiwa primordial Limuan yang sudah dia nantikan selama belasan tahun pun terbangun. Tapi ternyata...
Edian, wah ya lo Wang Lin bohong apa tuh sama Limuan? Ceritanya agak sedikit beda sama versi novel ya guys ya, meskipun bedanya lebih ke kayak perubahan posisi alur dan ada beberapa storyline yang dipercepat aja sih. Nah harusnya cerita Wang Lin bohong ke Limuan bisa apa yo? Bisa gelo.